Halo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau bahas ini dia. Ini adalah Costco Wholesale. Ini apa? Kartu apa ini? Kartu Costco. Kenapa kok kartu Costco? Gue mau ngebahas kartu ini. Ini bukan punya gue sebenarnya. Ini punya gue, cuman yang apply itu bukan gue gitu kan. Ini cuman dititipkan mungkin ya guys ya ke gue. Ini adalah kartu kredit Costco Wholesale gitu. Gue kok bisa dapat ini gitu kan. Ini lambangnya Oreco ya guys ya. Ini Mastercard juga. Jadi ini itu gue dapat dari perusahaan gue ya guys ya. Perusahaan gue ini gue dapat dari perusahaan gue, dari ownernya, karena dia rencana mau bikin gue credit card. Jadi akhirnya udah jadi dan dikasih lah ini gitu kan. Ini kartunya, kartu kredit cardnya gitu kan. Buat apa gue juga belum tahu, tapi dia bilang lu bisa pakai minimal maksimal itu sekitar 2 jutaan ya guys ya. 2 juta mungkin per bulannya 2 juta. Terus lu mau beli apa itu lu pakai aja, kata dia gitu ya guys ya. Nah, dan gue bilang oh oke, makasih ya. Dan gue juga belum sampai sekarang gue belum pakai karena gue nggak tahu mau pakai buat apa. Cuman owner gue baik banget, udah dikasih kartu kredit dan dikasih belanja per bulan atau per berapa gitu ya. 2 jutaan lumayan sih menurut gue sih. 2 juta lumayan sih kalau di Indonesia ya guys ya. Dan baik banget gitu kan. Namanya itu nama gue juga ada tertulis, dan nama perusahaannya di bawahnya. Jadi gue nggak bisa tunjukin ya guys ya. Ini soalnya rahasia perusahaan gitu guys ya. Kenapa kok ownernya kok ngasih gue kartu kredit bisa dipakai sama gue sesuka hati. Bukan sesuka hati sih, ada maksimumnya ya kan. Cuman kan 2 juta lumayan ya guys ya untuk di Indonesia apalagi gitu kan. Apalagi di Jepang juga sih menurut gue sih gitu. Nah, karena gue balik lagi, karena gue levelnya udah tinggi gitu kan. Kalau misalkan kalian mengikuti video-video gue sebelum-sebelumnya, kalian pasti tahu gitu kan gue sekarang itu jadi apa gitu di perusahaan ini ya guys ya. Dan kenapa gue dapet kartu kreditnya seperti ini gitu kan. Nah, karena itulah jawabannya gitu kan. Kalau penasaran, kalian belum nonton, tonton dulu video sebelumnya ya guys ya. Oke guys, jadi untuk kita akan membahas kartu kredit ya guys ya. Soalnya sebenarnya gue udah punya banyak kartu kredit ya guys ya. Ada Rakuten, ada EUPay gitu. Cuman 2 sih ya guys ya, bukan banyak sih. Cuman EUPay gitu kan. Cuman gue waktu itu EUPay itu kena hack gitu kan. Bukan kena hack, kena itu ya bajak gitu. Maksudnya dari Amerika atau dari mana, dari luar negeri, yang pakai kartu gue gitu kan. Belanja Apple gitu kan, belanja akun-akun iTunes gitulah pokoknya. Nah, gue langsung telepon EUPay-nya, kemudian dia nelpon ke lama banget itu prosesnya, selama 2 bulan atau 3 bulanan ya, lama banget gitu kan. Gue juga akhirnya ya udahlah, gue nunggu akhirnya udah diselesain, cuman disuruh bayar ini itu karena gue belanja gitu kan. Akhirnya ya udah, gue sibuk. Nah, setelah itu datanglah surat, dan gue nggak bisa pakai lagi EUPay. Yang sekarang gue cuman pakai itu adalah Rakuten aja. EUPay udah di blok sama perusahaannya gitu kan. Karena emang ada masalah sih, gue males kalau misalnya udah ada masalah pembajakan yang pakai kartu gue di luar negeri atau di mana gitu kan. Sebenarnya sih bukan EUPay doang, Rakuten juga pernah ada gitu kan yang mau pakai kartu gua. Dan cuman Rakuten itu enak, dia nelpon ke gua gitu bahwa ada orang yang pakai kartu atas nama gua gitu kan. Nah, kartu kredit gua, akhirnya dia salahin, itu bukan lu ya, katanya. Lu ada di Chicago kalau nggak salah, di Amerika pokoknya kan. Di Amerika ada yang pakai kredit card lu, jadi ini gimana, kata gue masih di Jepang loh, gue bukan nggak pakai. Jadi gitu, berarti orang lain ya, kata dia gitu kan, dari operator Rakutennya. Iya, orang lain, tolong dong tutup gitu kan. Ya udah, nanti kita akan ganti Rakuten kartunya. Jadi ini yang dari Amerika itu akan di stop gitu kan. Akhirnya ya udah batal lah
transaksinya itu bagus banget sih menurut gua. Kalau misalkan untuk Rakuten sama EOP itu bagusan Rakuten sih, dia care banget sama apa namanya penggunanya ya guys ya. Ketika ada penggunaan yang menyalahi aturan, maksudnya apa namanya terindikasi pembajakan misalkan kayak gitu ya guys ya, dipakai sama orang lain gitu kan dengan kode-kode kita, dia akan nelpon ke kita langsung seperti itu, akan ngasih tahu. Cuman kalau EOP enggak, dia langsung apa namanya yang Etun itu langsung ke lu dipotong akhirnya email datang kan. Nah itu yang bikin bahaya. Dia harus kontak EOP-nya, harus kontak Apple-nya yang dia beli. Kalau di Apple, kalau di tempat lain itu susah juga sih ya guys ya. Makanya itu kalau gua sih nggak apa-apa sih udah nggak pakai EOP lagi, Apple kartu kredit gitu, karena ya rawan banget sih, rawan digunain sama orang lain gitu. Dan mungkin itu hacker ya guys ya, gue nggak tahu sih, cuman itu rawan banget. Jadi sekarang itu gue cuman pakai Rakuten sama perusahaan yang ngasih gue kartu kredit ya, itu doang sih, dan itu yang belum gue pakai juga sih. Nah itu sih yang sekarang 2 juga masih gitu. Kemarin kan 2, cuman itu gue kartu kredit gue semua, cuman ini ada perusahaan sama ada gue gitu. Akhirnya ya udah gue pakai ke Rakuten aja sekarang, cuman 1 doang gitu, sama yang perusahaan gitu. Cuman perusahaan kayaknya gue jarang pakai. Kenapa? Karena itu menyangkut ke perusahaan gitu kan, sama ownernya juga pasti akan tahu penggunaan apa yang gue beli, apa yang itu. Jadi gue malas di situ menyangkut perusahaan itu nggak malas. Kalau untuk belanja pribadi sih it's okay, gue sih nggak masalah. Cuman kalau untuk belanja perusahaan baru gue pakai itu gitu. Cuman kan dia ngebebasin gue 2 juta rupiah gitu kan. Cuman gue juga nggak terlalu berharap juga, takutnya kan nanti dia gimana ya, akan timbal baliknya seperti itu. Jadi udah gue pegang aja, cuman gue mungkin nggak terlalu pakai untuk kartu kreditnya perusahaan seperti itu ya guys ya. Nah benefit ya guys ya, kalau kalian kerja di sini di Jepang gitu kan, kalau kalian bersungguh-sungguh, kalau kalian kerjanya baik bagus gitu kan, nah itu seperti itu, kalian dapat benefitnya banyak banget nih gitu ya guys ya. Nah kalau yang ada di Jepang ya guys ya, tolong dengar ya kan, kalian itu jangan buat masalah lah guys. Di Jepang itu banyak sekali yang kemarin itu ada Kensusei ya guys ya, training dari Indonesia ngebegal gitu ya guys, ngebegal mencuri duit cewek. Udah itu digebugin dulu ceweknya, udah itu cuma diambil 60.000 rupiah doang guys, 60.000 rupiah doang gitu kan. Padahal kalian kalau misalnya kerja itu bisa dapat lebih dari itu. Kenapa mesti kalian begal itu cewek gitu ya guys ya? Padahal kalau begal lu masuk penjara buat apa, deportasi, udah masuk penjara deportasi buat apa? Mendingan kayak gua gitu, kerja kerja sekuat tenaga sampai lu dipromosiin, sampai lu mereka itu lihat lu kerjanya bagus, akhirnya lu dapet promosi, akhirnya lu menjadi kerja tetap di sini, lu bisa kerja lama di sini dan enak gitu kan. Ada banyak benefitnya sebenarnya di sini ya guys ya, kalau kalian kerja benar. Seperti itu sih guys ya. Jadi mohon untuk yang tinggal di Jepang jangan bikin yang aneh-aneh ya guys ya. Nanti akan kecepatan ke orang lain yang ada tinggal di Jepang yang baik-baik gitu, seperti gue yang baik-baik gitu kan. Cuman kalau gue, biarpun ada banyak orang yang bikin masalah, karena gue deket sama ownernya ya udah, jadi dia tahu gue itu seperti apa, seperti itu sih guys ya. Nah untuk video selanjutnya gue nanti akan rencana mau jalan-jalan pakai mobil operasional ya guys ya. Nanti kalian bisa lihat di video selanjutnya ya guys ya. Ini gue cuman pengen ngebahas itu aja sih ya guys ya, benefit yang dikasih. Gue juga kaget sih ya guys ya, dia ngasih gue kartu kredit juga. Gue banyak dia ngasih ke gue. Kenapa? Karena mungkin dia udah percaya sama gue ya guys ya. Udah kalau misalkan gue ngomong dia akan ngikutin kayak gitu ya guys. Gue senang banget sih, dan gue juga harus berusaha dengan sekuat tenaga supaya nggak mengecewakan dia ya guys ya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian ya guys ya. Thank you very much for watching. Oke guys, jangan lupa kalau misalkan kalian ada pertanyaan
tentang apapun itu, tentang video ini ya guys ya, spesiali kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini, nanti gua akan jawab satu persatu ya guys ya, kalau misalkan gua ada waktu ya guys ya. Oke guys, thank you very much for watching, jangan lupa subscribe, see you di next video, bye bye.